Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan tahun ini kita masih bisa bertemu dengan Ramadan kembali. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman gelap gulita karena kebodohan menuju zaman yang terang benderang karena ilmu pengetahuan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan juga orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah dan hanya berharap pahala, berharap keridhaan Allah, niscaya Allah akan hapuskan dosa-dosanya semuanya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu hukum puasa? Ya, apa itu hukum berpuasa? Nah, tapi sebelum kita membahas hukum, kita akan membahas tentang pengertian puasa. Puasa itu secara bahasa artinya menahan. Secara istilah itu menahan dari hal yang membatalkan seperti makan dan minum dengan niat yang khusus, ya. Ingat, menahan diri dari hal yang membatalkan dengan niat yang khusus dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, hukum puasa, ya, puasa apa dulu nih? Ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Nah, puasa sunnah itu seperti Senin Kamis, ya, atau puasa di tengah bulan, Ayyamul Bid. Kalau puasa yang Ramadan ini hukumnya wajib dikerjakan. Wajib itu apa? Apabila dikerjakan maka mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan maka mendapat dosa. Itu pengertian tentang wajib. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan membahas apa saja yang kita harus lakukan di bulan Ramadan ini, gitu ya, selama sebulan penuh nih, supaya kita menggunakan kesempatan di bulan Ramadan ini dengan baik dan maksimal. Yang pertama, ya, surga itu rindu kepada 4 orang. Al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 macam orang. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, ya,
waktunya banyak dipakai untuk baca Al-Quran. Setiap hari ya, sehabis sholat di rumah atau di masjid, dia sibuk dengan Al-Quran. Al-Quran dibaca, dipahami, ditadaburi. Itu karena Ramadan juga adalah Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, bacalah Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat sebagai penolong, ya, sebagai penolong bagi yang suka baca Al-Quran. Itu. Dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, ya, dan mengajarkannya. Jadi orang-orang yang belajar Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, itu adalah sebaik-baiknya dari kita, sebaik-baiknya kalian. Khairukum, sebaik-baik kalian. Golongan yang kedua apa? Siapa golongan yang kedua itu? Yang dirindukan oleh surga adalah hafizil lisan, orang yang menjaga mulut. Nah, orang yang mulutnya dipakai untuk berzikir, dipakai untuk sholawat, dipakai untuk baca Al-Quran, ya. Bukan orang yang suka menghina orang lain atau merendahkan orang lain, menyebutkan atau menceritakan keburukan orang lain. Itu bukan yang dimaksud dirindukan oleh surga. Tapi orang yang dirindukan oleh surga yaitu tadi, wahafidil lisan, orang yang menjaga mulutnya. Kalau kita nggak bisa mengucapkan yang baik, lebih baik diam. Kalau nggak bisa mengeluarkan kata-kata baik, lebih baik diam. Lanjut yang ketiga. Siapa golongan yang ketiga? Siapa orangnya ini yang dirindukan oleh surga? Yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang lain yang sedang kelaparan. Teman-teman di sini di rumah misalnya punya rezeki lebih, punya rezeki lebih, ya mumpung di bulan puasa itu kan kita sering istilah takjil di masjid atau di musola. Ada kelebihan harta sedikit, ya boleh tuh teman-teman sekalian, aku mau taruh gitu beberapa lontong di masjid, contoh ini mah. Atau aku mau sediain satu makanan hidangan untuk mereka yang tidak sempat pulang ke rumah, ya harus sholat di jalan, sholat di masjid. Boleh itu, karena itu bagian dari memberikan makan kepada orang yang sedang lapar, itu sedang kelaparan. Lanjut yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga. Nah ini kita yang sedang wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, menahan diri dari pagi sampai sore, ya sampai terbenamnya matahari, menahan lapar, menahan haus. Tapi apa cukup menahan lapar dan haus saja? Belum cukup. Ya kalau kita bandingkan, ya ada hewan yang namanya ular. Ya, seekor ular itu sekali makan, ya santapan yang banyak, itu dia bisa puasa 3 bulan gak makan-makan. Atau contoh lagi unta sekali minum yang banyak, itu bisa berhari-hari gak minum.
Kalau kita cuma setengah hari dari pagi sampai sore, dari fajar sampai terbenamnya matahari, itu belum ada apa-apanya kalau sekedar menahan lapar dan haus. Tapi apa yang kita tahan? Mulut kita. Jangan sampai kita pakai untuk ngomong yang kotor, ngomong yang jorok. Itu nggak boleh. Bisa mengurangi pahala puasa. Atau mata kita buat lihat aurat orang lain, bisa mengurangi pahala puasa. Nah itu, bagaimana kita pahala puasa yang kita kerjakan itu tidak berkurang. Nah, supaya ini bekal untuk kita menggapai dunia dan akhirat. Terima kasih. Nah, jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, dan baca Al-Quran di rumah. Kalau bisa sampai khatam 1 kali. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.